Mungkin ada pertanyaan, mengapa sih Pak kita harus capek-capek ke wilayah berpikir etis ini? Apa ndak bisa kita sudahlah dijalani saja, ndak usah capek-capek berpikir? Tidak bisa. Mengapa? Karena ranah etik ini ranah yang secara konkret, real, pasti kita hadapi dalam hidup. Tidak berpikir itu tidak bisa. Kalau gagasan-gagasan besar filsafat misalnya, apakah manusia itu hakikatnya ini, hakikatnya itu, mana yang lebih kuat antara demokrasi apa teokrasi, macam-macam, itu kita menghindar dari ini bisa. Tapi kalau berpikir etik ini tidak bisa, karena setiap hari mau tidak mau dalam hidup kita harus mengambil keputusan-keputusan etik. Ada satu fenomena yang mendorong kita berpikir etik, yaitu kita hidup ini kan harus bertindak dan memutuskan sesuatu di level apapun hidup kita. Nah, kalau kita diharuskan memutuskan sesuatu, bertindak menyikapi sesuatu, kalau kita tidak punya kemampuan berpikir ini, ya kita akan kesulitan memutuskan. Misalnya tiba-tiba kita dihadapkan pada fenomena-fenomena apa gitu. Ini kan kita dituntut untuk merespon. Misalnya, di kampus diumumkan kuliahnya untuk semester depan masih online, masih daring. Nah, ini kan kita mau tidak mau dituntut untuk saya setuju apa tidak setuju sih? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Yang paling baik gimana? Aku ke Jogja kuliah apa tetap di sini saja? Atau meskipun daring ya tetap harus ke Jogja, wong ya di sana sumber-sumber belajarnya lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, ini kan dorongan-dorongan yang mau tidak mau kita harus berpikir etis, milih mana yang terbaik, mana yang baik untuk hidup kita. Makanya dia sangat penting. Kita kadang harus milih mana baik, mana buruk. Nah, kalau kita salah mengidentifikasi mana yang baik, mana yang buruk, ini mestinya kita salah pilih. Bahkan ada yang rumit lagi. Ada namanya dilema moral. Dilema moral itu sering saya ilustrasikan, ada pertimbangan-pertimbangan baik yang banyak. Kalau tadi kan baik buruk gampang, kita yang milih baik. Tapi kalau pilihannya antara baik dan yang baik, kita milih mana? Yang kita prioritaskan yang mana? Nah, itu ini namanya dilema moral. Mungkin dulu di sesi etika atau pengantar etika itu saya uraikan contoh tentang dilema moral ini. Ilustrasinya misalnya sampean punya teman yang kaya raya, miliuner, uangnya banyak, bahkan mungkin tidak hanya miliuner, uangnya triliunan. Tiba-tiba dia kena COVID, kemudian meninggal. Menjelang meninggal dia pesan pada kita sebagai temannya, tolong nanti harta yang saya tinggalkan ini, karena saya suka sepak bola, belilah klub sepak bola, buatlah klub yang tangguh di Indonesia ini. Nah, dia pesan begitu ya, karena dia sedang mau meninggal. Terus kita jawab, siap, aku laksanakan nanti amanatmu. Kamu tenang saja, berangkat saja yang tenang. Nah, akhirnya dia meninggal. Kita dititipi triliunan uang. Begitu kita pegang uangnya, kita dapat berita, wah Indonesia sedang darurat COVID. Banyak anak yatim, banyak orang kena PHK, banyak orang kesulitan dalam pekerjaannya dalam berbagai sektor. Dilemalah kita. Kita pegang uang triliunan ini. Uang ini bisa sangat membantu kalau kita salurkan menghadapi bencana dan wabah ini. Tapi kita sudah terlanjur janji pada teman kita itu bahwa kita akan memakai uang ini untuk membangun klub sepak bola yang besar di Indonesia. Ini kan namanya dilema. Kalau hanya kita pakai untuk bola saja, kok ya rasanya ndak manusiawi, wong banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sementara
Kalau kita pakai untuk sumbangan-sumbangan kemanusiaan, berarti kita ndak amanah. Wong tadi sudah janji. Ini namanya dilema moral. Mungkin teman-teman, ya diputuskan saja Pak, dibagi dua. Sebagian untuk klub bola, sebagian untuk sumbangan sosial untuk kemanusiaan. Ini kan juga keputusan yang tidak sederhana, karena wasiatnya tidak begitu. Wasiatnya hartanya harus dipakai sepenuhnya untuk bola. Ini yang kadang-kadang kita hadapi sulit dalam hidup ini. Mau kerja sambil kuliah ataukah kuliah saja? Masing-masing ada plus minusnya. Kalau kuliah saja ya konsentrasi dengan kuliah. Tapi sangat berat bagi orang tua karena biaya kuliah ya tidak murah. Tapi kalau kerja sambil kuliah, orang tua lebih ringan, kita bisa membantu mereka. Resikonya kuliahnya agak sulit karena kita tidak konsentrasi kuliah. Milih mana? Sama-sama baiknya. Ini namanya dilema moral. Nah, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan situasi semacam ini. Disitulah pentingnya kita punya kemampuan ethical thinking ini, kemampuan berpikir etis ini, yang tidak sekedar mencari mana yang tepat dan benar, tapi mana yang sesuai, mana yang benar-benar baik. Jadi itulah dasarnya mengapa kita perlu berpikir etis.